Waktunya Gen Liga Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen, bertemu lagi di Gen Liga Podcast. Keep positive impact. Perkenalkan, saya Rina Gastri. Saya Rafael Kendra. Hari ini kita akan menemani kalian pada podcast episode kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Hai, saya Ibu Anita Karlina, saya tim lingkungan dari SMP Negeri 53 Surabaya. Jadi kami mengundang beliau karena kita akan membahas soal hari sampah nih. Dan Bu Anita ini adalah tim lingkungan dari SMPN 53 Surabaya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, biar teman-teman yang di rumah ini bisa tahu apa sih jenis-jenis sampah. Nah, apa sih jenis-jenis sampah yang biasanya kita temui di lingkungan sekitar kita itu? Baik Kendra, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Apakah ada sampah lain lagi selain organik dan non-organik? Ya itu tadi, ada sampah bahan berbahaya dan beracun, kemudian ada sampah kertas, dan yang terakhir adalah sampah residu. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Untuk yang pertama, sampah organik, kalian tentunya sudah tahu. Sampah organik adalah yang bisa diurai. ya, yang bisa terurai atau dia mengalami pembusukan dengan sangat cepat. Contohnya, Ada sampah Daun, sisa makanan. betul, sisa makanan, sampah dapur itu termasuk sampah organik. Kemudian yang kedua ada non-organik. Kalau non-organik itu sampah yang Susah untuk diurai. butuh waktu yang sangat lama sekali untuk menguraikannya. Contohnya adalah sampah plastik. Ya, itu butuh waktu ribuan tahun untuk bisa terurai. Yang ketiga itu adalah sampah bahan berbahaya dan beracun. Apa saja? Contohnya adalah pestisida. Nah, itu kan juga berbahaya buat lingkungan. Biasanya kalau orang di sawah, punya sawah itu kan pasti menggunakan pestisida juga. Lalu obat pembunuh serangga. Kemudian limbah pabrik, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian sampah kertas ini juga masuk ke klasifikasi tersendiri. Kemudian yang terakhir adalah sampah residu. Apa saja sampah residu itu? Sampah residu itu adalah sampah popok sekali pakai ataupun sampah pembalut. Yang mana sampah popok sekali pakai atau pembalut ini juga membutuhkan waktu yang lama sekali untuk terurai. Jadi begitu ya Bu, banyak sekali jenis-jenis sampah yang mungkin belum kita tahu. Jadi habis nonton ini kalian jadi tahu nih jenis-jenis sampah. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya Bu, jenis-jenis sampah itu ada apa saja. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan terhadap sampah itu tadi? Oke, baik Riren, terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan terhadap sampah? Prinsip pengelolaan sampah itu yang paling kita kenal adalah 3R. 3R itu apa? Reuse, sama recycle. Betul. Reuse, apa itu reuse? Reuse itu adalah menggunakan kembali. Ya, contohnya adalah kita beli barang, ada kardusnya tidak kita buang, kita bisa menggunakannya lagi. Kemudian recycle itu apa? Recycle itu adalah mendaur ulang. Jadi biasanya kalau kalian mengikuti P5 di sekolah kita, itu kemarin kan ada mendaur ulang, misalnya tempat sabun, tempat deterjen untuk dijadikan tas, dijadikan wadah pensil, dijadikan kotak tisu. Kemudian yang terakhir ada reuse. Reuse itu adalah mengurangi penggunaan sampah. Ibu, apakah zero waste ini benar-benar dilaksanakan di SMP Negeri 53? Sekolah kita SMP Negeri 53 Surabaya memang betul-betul sekolah yang sudah tidak menghasilkan sampah. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan medali Zero Waste tahun 2023 kemarin. Lantas kalau sekolah kita bebas sampah, sampah yang ada di kelas itu dari mana? Sampah-sampah tersebut berasal dari luar sekolah, karena untuk kantin yang ada di sekolah kita memang sudah tidak menggunakan bungkus plastik maupun kertas sama sekali. Wah, keren banget ya Stemliga dapat penghargaan Zero Waste. Iya sih Bu, di kelas itu ada sampah-sampah tapi dari luar. Tapi kita itu punya tempat sampah dan kita juga ada tempat pemilahan sampah. Jadi dibuang dan dipilah.
Nah, Ibu, ngomong-ngomong soal hari sampah, di SMP 53 ini nanti ada hari sampah nasional nggak ya? Kalau ada itu ada apa aja sih, Bu? Tentunya untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari setiap tahunnya, sekolah kita mengadakan Hari Peduli Sampah Nasional yang bertajuk KPPS Award. Apa itu KPPS Award? KPPS Award adalah kelas paling peduli sampah. Nah, kegiatannya apa aja? Kegiatannya adalah penilaian dari masing-masing kelas. Apakah kelas tersebut peduli terhadap sampah apa tidak? Nah, yang pertama mempunyai tong sampah organik dan non-organik dari galon bekas. Kedua, mempunyai tata kura setiap masing-masing kelas. Dan yang ketiga, mempunyai barang daur ulang dari sampah. Keempat, kebersihan kelas dan taman. Kelima, dokumentasi pengolahan sampah di kelas. Jadi 5 item ini yang nantinya akan dinilai oleh tim lingkungan. Apakah kelasmu sudah mempersiapkannya? Insya Allah sudah. Oke. Nah, untuk penilaiannya, KPPS Award ini akan diadakan mulai tanggal 19 Februari sampai 23 Februari. Nah, buat kamu-kamu, buat kalian yang ada di rumah, jangan lupa semangat untuk mengikuti KPPS Award. Wah, habis ini kita langsung siap-siap ini, Bu. Langsung, wah, pulang sekolah langsung bikin, wah, kejutan lah nanti buat KPPS Award. Nah Sobat Gen, itu tadi percakapan kita tentang sampah dan Hari Sampah Nasional yang ada di SPEN 3. Sobat Gen, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, memilah sampah, dan jangan lupa ikuti KPPS Award. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gen Liga Podcast, Give